Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Aduh, oke Polo-Polo, sebentar. Jadi aku ada info penting. Nah, Polo-Polo sambil nonton ini ada nggak yang mulai agak lapar, mulai mulutnya gatel, kayak pengen nipil apa gitu? Ada kan? Nah, pasti ada toh. Yang kayak gitu langsung aja cek Tokopedia. Nyam, di situ tuh lengkap banget dari jajanan terbaru, jajanan terkini, jajanan terenak. Itu ada semua dan nggak cuma jajanan, makanan, minuman, roti, kue, semuanya ada. Udah gitu, di Tokopedia itu kan sering banget ada diskon gede-gedenya, itu favorit Polo. Kali ini juga ada flash sale 5 kali sehari, bahkan 5 kali sehari. Nggak selesai di situ. Ada juga rebutan cashback 90% dari jam 7 hingga 12 malam. Dan masih ada. Di weekend ada juga yang namanya Weekend Hype. Nah, di Weekend Hype ini kita bisa beli jajan serba Rp30.000. Nah, buat polo-polo yang pengen cari tahu lebih lanjut, langsung aja search Nyam di kolom pencarian Tokopedia atau klik link yang sudah saya taruh di bawah. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke polo-polo, sebelum memulai video kali ini aku pengen mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada polo-polo karena berkat polo-polo akhirnya aku bisa beli mobil. Ya, jadi meskipun ini mobil second bener-bener kayak baru, dan buat aku sih ini mobil pertama yang aku beli sendiri, jadi bener-bener seneng banget. Nah, jadi di video kali ini bukannya saya mau pamer, tapi aku mau menjelaskan kenapa aku beli mobil ini. Oke, nah mobil yang tak beli ini bermerek Hyundai. Kuncinya di, oh iya, gantungan kuncinya pakai Iron Man gini ya, cek keren. Tada, ya bentuk kuncinya kayak gini. Ini kuncinya. Nah, nama mobilnya adalah Ioniq, jadi IONIQ gitu ya. Nah, Hyundai Ioniq yang elektrik. Jadi Ioniq ini ada dua jenis, ada yang hybrid, ada yang elektrik. Kalau hybrid ya tetap pakai bensin, cuman dia juga menghasilkan listrik, dan listriknya digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi. Tapi kalau elektrik ini full baterai. Jadi sekarang ini aku di mobil mesinnya nyala tapi tenang banget kan ya. Jadi karena ini mobil listrik benar-benar nggak ada suaranya. Nah, sekarang langsung tak jelaskan beberapa alasan kenapa aku beli mobil ini. Pertama, mobil ini bisa dibilang lebih murah untuk sesuatu yang lebih mahal. Ya, sedikit membingungkan. Tadi aku udah bilang kan ya, Ioniq ini sendiri ada dua jenis, ada yang elektrik, ada yang hybrid. Nah, untuk yang hybrid harganya itu yang paling basic itu mulai dari harga 22,42 juta won. Sedangkan yang elektrik itu mulai dari harga 41,40 juta won. Pasti polo-polo mikir dulu sih, salah. Katanya mau beli yang murah tapi kok jelas-jelas harganya lebih mahal. Nah, benar, kalau dilihat harganya memang lebih mahal yang elektrik, tapi mobil listrik ini masih ada subsidi dari pemerintah untuk tahun 2020 ini ya, sebesar 12 juta won. Jadi sama aja harganya itu dibandingkan 22,42 juta banding 28,7 juta. Jadi perbandingannya kayak gitu. Sedangkan untuk mobil yang ini aku beli Ioniq elektrik yang full upgrade, jadi harga barunya 50 juta. Tapi karena subsidi jadi 38, dan aku beli mobil second kan ya, aku bilang harga barunya kan 38. Nah, seseorang beli mobil ini dengan full option kayak gini, bagus, dirawat banget, dan dijual setelah dinaiki 2.500 km. Jadi aku nemu mobil second ini dalam kondisi kayak gini. Editor, mohon foto-fotonya. Plastik-plastiknya masih belum dibuka, masih bawa mobil baru, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa-apa, tapi dijual dengan harga 30 juta won. Tentu bannya juga masih 4. Jadi buat aku, wah ini sesuatu yang tak cari dengan harga diskon kayak 100 juta rupiah gitu ya istilahnya. Jadi aku langsung, oh ya mau, aku langsung ngambil mobil second kondisi baru ini. Ya, jadi aku ngambil mobil ini dengan alasan itu. Oke, mungkin polo-polo udah mikir, oke, jadi Mas Hansol beli harga mobil yang 50 jutaan ini dengan harga 30 juta. Jadi lumayan lah ya, bisa dibilang lebih murah gitu. Nah, tapi apakah lebih murah kalau punya mobil listrik ini per bulannya? Ya, jauh lebih murah. Nah, itu adalah alasan keduaku, karena biaya per bulannya jauh lebih murah. Mungkin polo-polo lebih gampangnya gini. Kalau di Korea orang-orang beli mobil biasanya cicilannya itu per bulan sekitar 300 sampai 700 ribuan ya cicilannya. Tapi biaya bensinnya juga sekitar 300 sampai 700 ribu won. Oke, jadi
bisa jadi kalau beli mobil itu per bulan habis sekitar 1 juta won. Sedangkan kalau ini biaya bensinnya itu per bulan cuma 40.000 won, kalau banyak mungkin 60.000 won. Bisa bayangkan nggak? Jadi istilahnya kalau ada orang beli mobil bensin, uang bensinnya itu bisa digunakan untuk nyicil mobil lagi. Gede banget toh? Nah, itu perbedaannya. Nah, biar lebih tepat aku juga udah ngitung-ngitung tadi ya. Kalau mobil biasanya ini kita pukul rata ya. Mobil yang biasa banget 1 liter kan bisa jalan 16 km. 1 liter di Korea bensin itu harganya sekitar 1.300 won. Jadi per kilonya kalau naik mobil bensin itu sekitar 81,25 won. Sedangkan kalau mobil listrik ini cara ngitungnya KWH ya. Jadi per 1 K kecil W besar H kecil, mobil ini bisa jalan sekitar 6,3 km dan per 1 K W besar H kecil ini itu sekitar 170 sampai 300 won. Beda ya, beda alat, beda harga, beda kecepatan, beda harga. Tapi kalau dipukul rata sekitar per KWH-nya itu 174 won. Jadi per kilometernya kalau naik mobil ini sekitar 27,62 won. Nah, oke, jadi ini salah satu hal lain yaitu mobil ini ketika kita ngerem itu dia ngecas energi kinetik menjadi baterai lagi. Jadi waktu kita gas, kan pakai baterai, waktu kita rem dia itu ngecas energi kinetik mobil ini untuk ngisi baterai. Jadi kalau ada gambarnya, bentar. Nah, jadi kan itu di tengah ada gambar ya. Sekarang aku nginjek baterai yang digunakan untuk motor roda. Waktu aku ngerem, nah rodanya ini yang malah mengecas baterai. Jadi lebih hemat lagi. Mantap. Ini aja sekarang udah terbanding banget kan ya biayanya. Udah gitu, kalau naik mobil listrik biaya tol itu diskon 50% karena ramah lingkungan. Nah, plus untuk pajak, kalau mobil pribadi di Korea nggak masalah jenis mobilnya apa, pajaknya itu flat 130.000 won. Jadi nggak masalah cc-nya berapa, ukurannya berapa, pajaknya itu flat kalau mobil listrik. Nggak cuman itu, mobil listrik ini nggak ada ganti oli, nggak ada kayak ganti karet. Jadi spare partnya itu jarang banget yang perlu diganti karena menggunakan motor bukan engine ya. Jadi agak membingungkan ya motor dan engine. Jadi kalau mobil listrik itu istilahnya cuma ada dinamo dan perawatannya itu minim banget dibandingkan mobil biasa. Jadi banyak banget orang-orang di Korea yang dulunya naik mobil biasa terus dia naik mobil listrik dibandingkan biayanya gitu ya. Setelah jangka 6 bulan itu kayak perbedaan biaya per bulannya itu bisa sampai 7 kali lipat karena ini semakin awet, semakin dipakai. Sedangkan mobil bensin biaya perawatan ada, bisa rusak ini, bisa rusak itu, terus harus maintenance lebih banyak. Jadi per bulannya biayanya naik terus, sedangkan yang ini turun terus. Dan kayaknya loh ya, kayaknya di masa depan mobil-mobil bensin ataupun solar itu pasti pajaknya lebih tinggi atau banyak kerugian. Sedangkan mobil listrik itu pasti banyak keuntungan. Bahkan kemarin aku pernah baca di Amerika itu sejak tahun 2030 rencananya sudah nggak boleh ada lagi mobil yang menggunakan bahan bakar minyak ya, katanya gitu. Jadi kalau misalnya nih 5 tahun ke depan tiba-tiba pemerintah Korea bilang oke, yang pakai bahan bakar pajaknya 8 kali lipat, yang naik mobil listrik jauh diuntungkan. Itu alasannya kenapa aku beli mobil listrik. Dan untungnya sih ya di apartemenku itu ada tempat cas mobil listrik, jadi nyaman banget. Nggak usah pergi kemana untuk cas. Ketiga, mobil ini tenang banget, nggak ada suaranya. Ini aku sekarang kondisi nyala dan bisa melakukan yang namanya utility mode yang cocok banget buat camping. Jadi kayak sekarang ini kan nyala gini ya, tapi aku bisa ganti utility mode. Nah, ini udah jadi utility mode ya. Nah, udah util gini kan ya. Kalau udah gini, mobil ini tuh tetap nyala AC, nyala lagunya juga bisa dinyalakan, tapi tidak makan mesinnya itu tidak dinyalakan. Jadi misalnya nih kita lagi pergi kemana atau lagi camping, bisa menggunakan baterainya itu efisien banget hanya untuk mendinginkan ruangan ini, bisa nyetel lagu. Dan kadang itu di Korea sekarang banyak banget tempat parkir itu yang nggak boleh nyalain mesin terlalu lama karena emisinya terlalu banyak dan juga karena perputaran mesin itu mengakibatkan getaran lah ini itu. Sedangkan ini karena mobil listrik tidak ada getaran, tidak menghasilkan asap, jadi bisa dinyalakan kayak gini. Dan kalau udah masuk utility mode gini, bensinnya jauh lebih awet lagi. Bukan bensin ya, kayaknya energi. Oh ya, mobil ini sekali charge bisa jalan 270 km-an. Lumayan toh. Buat aku sih cocok. Buat aku sih cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, pas. Keempat, berharap dengan adanya mobil ini aku bisa mengunjungi orang tua aku lebih sering lagi. Jadi dulu aku misalnya waktu sebelum punya mobil, kalau mau ke Daejeon itu aku naik kereta, sekali naik itu 20.000 won, terus naik bis
10.000. Jadi sekali jalan itu 30 ribuan. PP ya, artinya 60 ribuan. 60 ribuan. Sedangkan kalau naik mobil ini, kalau sendiri pun aja 10.000. Kalau bareng berarti per orang cuma 5.000. Kalau PP bisa sekian orang dan bisa hingga 5 orang. Jadi kayak biaya transportnya itu murah banget sehingga aku bisa lebih sering mengunjungi orang tua. Tapi jangan bilang ya kalau misalnya tetap jarang biar nggak dimarahi mama papa. Ya seharusnya memudahkan aku untuk bertemu dengan orang tua. Berikutnya, jujur mungkin Polo-Polo juga udah tahu di Seoul itu sekarang udah jarang banget konten yang bisa dikontenkan, dan juga karena corona agak gimana gitu ya untuk sering naik transportasi publik. Bukannya transportasinya yang jelek, kayak apa ya, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk tidak bertemu dengan banyak orang. Apalagi proyek-proyekku kadang itu harus mengharuskan ketemu artis, jadi aku harus menjaga diri dengan baik ya toh. Dan sempat kemarin itu aku naik mobil taksi sama nyewa mobil terus gitu ya, tujuannya itu biar ngemat. Tapi 1 bulannya itu habis sekitar 700 ribuan, soalnya nyewa mobil terus gitu. Nah jadi setelah tak pikir-pikir, daripada aku nyewa mobil terus kayak gini, mending beli dan tak rawat. Jadi ya itu alasan juga, ya itu juga salah satu alasan kenapa aku jadi beli mobil. Nah alasan terakhir, mobil ini sendiri cukup mobil kayak masa depan. Pertama-tama seperti yang bisa tak tunjukkan, mobil ini bisa menghangatkan kursi dan juga setirnya. Jadi di musim dingin itu setirnya hangat, kursinya bisa hangat. Di musim panas kursinya bisa dingin dan ada AC-nya. Ini juga ya, ini kacanya ini memang include dari Hyundai, tapi ini udah siap untuk tol. Di Korea namanya high pass ini ya. Jadi melalui tol itu bisa langsung makdes. Di sini ada kartunya. Nah ini ada kartunya dan ini diskon 50% karena mobil listrik. Dan juga kalau Polo-Polo lihat di sini ada satu titik hitam ini kan ya. Nah ini kalau di malam hari itu bakal menggelap. Jadi kalau mobil dari belakang itu nyalain lampu, itu nggak pedih di mata kayak oh ada mobil lampunya nyala, tapi nggak jelas gitu. Jadi aman banget. Berikutnya ada fitur autopilot juga, bukan full tapi lumayan nyaman kalau misalnya lagi di tol. Bentar lagi kalau ada video tak tunjuk. Oke, jadi ini aku mau nunjukkan autopilotnya. Ini tidak disarankan untuk lepas tangan. Nah sekarang aku bener-bener nggak nginjek ya, kakiku tak taruh gini biar Polo-Polo yakin aku nggak ngerem. Ini udah tak set 110 maksimal dan dia akan jaga jarak sendiri dengan mobil depan. Jadi kalau mobil depan terlalu jauh dia bakal nyepit sampai 110. Kalau mobil depan ngerem dia bakal melanin juga. Jadi ini bisa tak atur. Sekarang coba tak naikin ya. Tak naikin 140 misalnya. Ketika kita udah deket sama mobil depan, lihat ya. Wah, mobil depan ngecek banget tuh, 140 ya, gak ngejar ya. Ini 160, ini 140, akhirnya gak ngejar ya. Oke, susah banget ngejar mobil depan ini, ngecek banget dong. Karena ini lagi di tol aku ya. Nah, dan setirnya pun kelihatan nggak? Ini belok sendiri dia, sedikit pelan-pelan banget. Jalannya ini lagi ngelengkung loh, ini nggak lurus loh. Jadi tidak disarankan lepas tangan. Jadi kita cuma pura-pura megang gini aja, mobil bakal gerak sendiri. Jadi waktu luar kota itu kayak gini tuh. Kan ngerem sendiri sekarang 120, dia turun lagi, udah ngejar mobil depan kan. Sekarang mobil depan nggak ada lagi, dia pasti nambah kecepatan lagi. Pelan-pelan nambah kan, 123, 124. Ini jalannya melengkung loh ya. Nah, kan disuruh pegang handle. Nah, aku pegang, ya udah dia bakal jalan lagi sendiri. Nah, sekarang untuk memperjelas kalau mobilnya ini benar-benar bisa gerak sendiri ini ya. Ini kan beloknya dikit kan, tuh kan dia belok di sendiri dikit. Ini mungkin Polo-Polo nggak nyadar kalau belok, tapi ini jalannya sebenarnya agak melengkung ini right? Jadi kalau kita nyetir itu harus agak gini sedikit tuh, kayak jarak segini. Nah ini belok ya, kita lihat ya. Ya kan, ini belok loh jalannya. Mobilnya belok loh ini ya. Soft banget beloknya. Bentar lagi lurus ya, kita lihat. Oh, disuruh pakai handle. Nah, kita goyangkan dikit aja. Karena mobilnya itu takut kita tidur, jadi dia kayak ngecek terus gitu. Kan lurus lagi, aman. Jadi kecepatannya dia bisa ngatur sendiri dan juga belok sendiri. Cuman kita tidak disarankan untuk tidur. Paling nggak kita disarankan untuk tetap memegang handle. Untuk rem sama gasnya udah nggak perlu sih, karena dia bakal ngatur sendiri, menjaga jarak sendiri.
kita bisa ngatur kecepatan maksimal yang kita inginkan juga berapa. Jadi keluar kota jadi nyaman banget. Nggak cuma itu, di dalam kota waktu macet kan ngerem gas itu juga bisa dibantu. Jadi enak pol. Dan salah satu alasan yang sangat mendukung juga bagasinya besar banget ini mobil, karena ini mobil listrik. Ya, nggak tahu kenapa bagasinya lebih besar. Mobil listrik itu bagasinya gede-gede semua. Kayak Tesla itu depan belakang bagasi semua. Pengennya beli Tesla, cuman Tesla masih belum bersahabat harganya. Pengennya tapi belum bisa. Nggak kok polo-polo. Mobil ini cukup banget, aku puas banget. Ya, dan ini pun aku merasa berterima kasih banget karena polo-polo mendukung aku bisa beli mobil ini. Dan juga mobil ini kayak masa depan karena giginya ini juga semua dari tombol. Jadi ini juga nyaman ya. Ini tombolnya semua pakai tombol, jadi kayak mobil bener-bener masa depan gini ya. Dan karena nggak ada gearboxnya, di sini itu ada ruang gede banget. Ini bisa taruh kamera, bisa taruh HP 20 gitu ya. Dan di sini ada tempat charge HP wireless gini. Toh, mantep toh. Ya polo-polo, jadi inilah mobil saya. Semoga polo-polo suka. Dan hiasan mobilku kali ini Iron Man semua. Tak tunjuk ya, ini black boxnya. Jadi ini kamera kalau terjadi kecelakaan yang rekam Iron Man. Dan kalau malam hari di sini tuh bakal ini bikin lampu Iron Man. Oke, jadi ini kalau malam hari kelihatan kan Iron Man-nya. Ini muncul dari kamera ini, dari black boxnya ini. Tiding, gini, tiding, jadi Iron Man beneran ya. Terus di samping pintu yang anti ketok mobil lain itu juga stikernya Iron Man. Dan kalau dikorek itu di mobil kita harus taruh nomor HP gini ya, karena misalnya harus mindahin parkir atau gimana. Nah, ini nomor HP ku pun ada di depan gini dan bentuknya Iron Man ini taruh di depan gini. Ya kayak gitu polo-polo, semoga polo-polo jadi ngerti mobilku kayak apa. Ini bukan mobil yang paling mewah, bukan mobil yang paling mahal, bukan mobil yang terbaik. Tapi menurutku ini adalah mobil yang paling cocok buat aku dan paling pas buat aku. Dan apa ya, aku puas banget dengan ini. Dan aku berharap karena dukungan polo-polo aku bisa beli mobil ini. Melalui mobil ini juga aku bisa memberikan banyak video-video ataupun konten-konten, ataupun kedepannya bisa lebih aktif lagi, entah itu di TV, di YouTube atau dimanapun untuk polo-polo. Oke polo-polo, jadi sekali lagi aku benar-benar pengen bilang terima kasih. Dari dulu yang aku tinggal di kamar kecil, sekarang bisa beli mobil. Ya memang aku juga pasti ada usaha, tapi tanpa dukungan polo-polo aku juga bukan siapa-siapa. Sungguhan aku berterima kasih. Ya jadi kayak gitu, kalau misalnya polo-polo ada pertanyaan lain tentang mobilku, tuliskan di komen, nanti tak jawabnya kalau misalnya pertanyaannya lumayan banyak. Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih polo-polo. Bye bye.